binasa, jiwa merana dan terus terleka. Kembalilah pada Tuhanmu yang menciptakan. Dia kasih dan sayang kepada hambanya. Mintalah kepadanya rahmat dan cintanya. Surga menjadi destinasi abadi. Bergelimpangan jiwa insan yang alfa, bergelumuran madu yang menghayalkan, menghancurkan jiwa di mana janjinya hamba yang dulu bersumpah taat kepadanya. Hancur binasa jiwa melara, hati tersiksa bila cinta pada dunia yang bergelora. Apa akhirnya nanti? Hati gelap binasa, jiwa merana dan terus terleka. Pada Tuhanmu yang menciptakan. Dia kasih dan sayang. Mintalah kepadanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, teman-teman semua, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa dahsyat. Bentar ya, ini saya karena saya ini sambil, ini kecil dulu ya. Sebelumnya saya mohon maaf ya teman-teman, karena saya hadir tidak tepat waktu, karena sesuatu dan lain hal ya. Karena saya ini melakukannya masih semangat sendiri nih ya. Di rumah tidak ada asisten, jadi ala kulli hal sedang terus dinikmati ya. Jadi sambil pekerjaan utama saya adalah untuk memuliakan keluarga. Alhamdulillah. Jadi ada Bunda Asma, kemudian ada Pak ini juga ya, nggak apa-apa. Nanti kita rekam ya. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Ini di hadapan saya ada Bunda Miftah. Bunda Miftah kerjaan. Insya Allah ya, bersama teman-teman semua. Ada banyak hadir malaikat ya. Dan pagi yang sangat-sangat luar biasa ini ya, saya yakin teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Boleh jika ada apa kondisi yang tidak nyaman ya, karena insya Allah pagi ini kita akan membahas khusus mengenai eh, tentang ini, tentang kesehatan ya. Mohon izin sebentar. Latar belakang saya masih dinar sepertinya ya. Just background. Boleh berkenalan dengan Bunda Miftah. Di mana Bun? Biar kita saling mendoakan. Bismillah. Oke.
Oke, ya, kita tutup dulu ini. Silakan dulu. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman, izinkan saya sharing ya mengenai 7 cara sehat hiromisinya kembali ke fitrah. Ya, jadi buku tentang hiromisinya ini, ya ini acara ini diadakan oleh komunitas Keran Rizki, Fitrah Sehat dan Kaya Raya. Jadi saya ingin sekali ya teman-teman semuanya semoga dengan izin Allah kita semuanya kembali menjadi sehat ya, sehat kaya raya. Karena fitrah kita itu adalah terlahir di dunia itu insya Allah adalah insan yang terbaik. Ya. Nah, Profesor Hiromisinya ini saya berkenalan dengan beliau melalui bukunya The Enzyme Factor dan The Microbe Factor pada tahun 2013, teman-teman ya. 2013 sekitar bulan September Oktober ya 2013 di salah satu hotel di Jakarta ya, Hotel Saripan Pasifik ya, samping Sarinah. Hotel bintang 5 yang eh, luar biasa. Dan saya membelinya di eh, se- orang Singapura pada saat itu ya. Jadi pada saat itu sedang ada seminar kesehatan ya. Kemudian ada yang mengadakan eh, bazar menjual buku. Nah, saya membeli 2 buku ini ya. Saya tidak jago-jago amat bahasa Inggris saya teman-teman ya. Waktu itu pokoknya saya pengen hidup saya menjadi lebih baik gitu ya. Nah, ada 2 buku yang saya beli yaitu The Enzyme Factor dan The Microbe Factor gitu ya. Nah, siapa itu Profesor Hiromisinya? Saya belum pernah ketemu dengan beliau, teman-teman ya. Belum pernah bertemu dengan beliau. Beliau lahir tahun 1935 di Yanagawa, Jepang. Jadi usianya di atas usia ibu saya ya. 1935 di Yanagawa, Jepang. Jadi kalau sekarang tuh usianya berapa ya, teman-teman ya? 2000 sekarang 2025 berarti 90 tahun lebih ya. Dan alhamdulillah insya Allah beliau masih hidup, teman-teman ya. Berdasarkan survei, penduduk yang paling panjang usianya itu adalah penduduk Jepang, teman-teman ya. Tempatnya di apa namanya? Apa? Okinawa. Nah, ini beliau lahir tahun 1935 di Yanagawa, Jepang. Beliau adalah dokter spesialis gastroenterologis ya. Kemudian penemu teknik kolonoskopi modern ya. Beliau mendapatkan gelar profesor itu beliau mendalami tentang kolon. Teman-teman tahu apa itu kolon? Kolon adalah eh, apa usus usus besar ya. Jadi sangat jarang ya eh, sekarang dokter yang mendalami tentang kolon gitu ya. Di Indonesia dokter banyak, tapi rata-rata yang difokusin kulit ya, banyak dokter kulit. Akhirnya banyak yang skincare dengan latar belakang dokter gitu ya, gitu. Padahal kalau kita memahami apa namanya tentang kondisi tubuh kita di bagian dalam kita. Kalau kita bisa memperbaiki jantung kita, kita bisa memperbaiki paru-paru kita bisa memperbaiki saluran pencernaan kita, insya Allah kulit kita juga bakal sehat, teman-teman. Ya, itu. Nah, jadi beliau adalah penemu teknik kolonoskopi, ya. Penemu teknik pengangkatan polip pada usus tanpa pisau bedah. Jadi teman-teman tahu polip? Polip itu kalau misalkan seperti ada daging tumbuh ya. Jadi di usus juga bisa muncul polip ya teman-teman ya. Allah ya Rabbi ya.
dan beliau bisa mengangkat polip tanpa pisau bedah. Nah, keren nggak teman-teman ya? Teman-teman sering dengar ya, ada kasus mengenai ususnya dipotong. Ya Allah ya Robbi ya. Semoga nanti teman-teman setelah menyimak video ini ya, kita semua bisa menjadi jalan keajaiban untuk sahabat-sahabat kita di luaran sana, bahwa untuk solusi kesehatan itu tidak harus pisau bedah teman-teman ya. Solusi kesehatan itu ada solusi yang sangat indah, mudah ya itu. Yang kita akan belajar ke depan. Professor of Surgery Albert Einstein College of Medicine ya. Nah, ini jadi beliau itu pekerjaannya itu eh sebentar, Albert Einstein College itu kayaknya di Amerika atau di mana ya itu. Jadi beliau itu apa namanya, separuh hidupnya ditinggal di Jepang, separuh hidupnya tinggal di Amerika. Nah, Albert Einstein College ini di eh, Amerika, ya. Kepala Endoskopi Beth Israel Medical Center, New York City, USA, ya. eh, Vice Chairman of the Japanese Medical Association in US, penasehat di Maeda Hospital and Hanzoman Gastrointestinal Clinic in Japan, dokter naturalis yang melakukan terapi pasien dengan cara natural. Ya. Jadi kebayang teman-teman, seorang profesor ya, tapi ininya adalah ingin eh, solusinya adalah natural ya. Sehat itu secara natural, tidak melalui pisau bedah. Telah melakukan endoskopi, kolonoskopi lebih dari 370.000 pasien di seluruh dunia. Jadi ketika buku ini dibuat ya, pada tahun 2000 berapa ya buku dibuat tuh? Bentar ya, saya lihat dulu gitu. Ini sudah lebih dari 370.000 pasien yang beliau handle ya. Pengarang The Best Seller, The Miracle of Enzyme, The Enzyme Factor, The Microbe Factor, yang telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa di dunia. Di Indonesia ada banyak versinya, nanti saya kapan-kapan saya akan munculkan ya teman-teman, buku yang mengajak kita untuk kembali ke cara pengobatan secara alami. Bagaimana teman-teman? Sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan ya. Nah, ini saya ingin membahas dari segi kolonoskopi. Kolonoskopi ini ketika saya membaca bukunya, ternyata beliau itu merasa sangat kehilangan ya, kehilangan dengan istrinya itu, yang meninggal di usia muda karena apa namanya, penyakit autoimun ya. Dan setelah diteliti, ternyata kolonnya itu kotor sekali teman-teman. Gitu. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Kira-kira menarik? Oke. Nah, bagaimana cara hidup sehat menurut Dr. Hiromi Shinya? Ya, Profesor Dr. Hiromi Shinya. Pertama, itu adalah beliau mengatakan adalah perbaiki pola makan. Ya, kita perlu memiliki pola makan yang baik untuk supaya kita bisa sehat secara natural. Ya. Kedua, harus memiliki pola buang air besar secara teratur. Ya. Kemudian ketiga, olahraga secukupnya. Keempat, istirahat yang cukup. Kelima, pernafasan dan meditasi. Enam, kebahagiaan dan kasih sayang. Nomor tujuh, minum air putih yang baik. Kira-kira kan berbaiknya nih teman-teman ya. Pertama, saya ini. Pola makan yang baik. Pola makan yang baik itu adalah 85% makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh itu sebaiknya itu adalah makanan berbasis nabati. Baru 15%-nya itu adalah makanan protein berbasis hewani. Sebaiknya dibatasi atau dihindari makanan yang manis-manis,
nikotin, alkohol, lemak, dan minyak. Nah, pertanyaannya, makanan apa yang Anda makan hari ini nih teman-teman? Ya, apakah Anda adalah seorang perokok? Oh keren. Apakah Anda em, masih penggemar makanan yang manis-manis? Ya, berbuka dengan yang manis? Nah, itu ya. Apakah penggemar alkohol? Ah, insya Allah enggak ya, gitu. Atau penggemar lemak dan minyak, goreng-gorengan? Enak banget ya, gitu. Tapi ini Hiromisinya menyarankan agar menghindari goreng-gorengan, lemak dan minyak. Dan disarankan 85% makanan yang kita makan itu adalah berbasis nabati. 15 proteinnya berbasis hewani. Gitu. Oke, nanti kita akan membahas lebih detail lagi ya. Mungkin eh, mengapa kita perlu makan makanan yang sifatnya berbasis nabati gitu ya. Dan ternyata kita perlu daging-daging itu hanya 15% teman-teman. Mengapa? Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, pertama pola makan yang baik dan yang kedua itu adalah memiliki kebiasaan buang air besar secara teratur. Teman-teman biasanya eh, rutin ke belakang itu tiap berapa hari sekali? Apakah sehari sekali? Apakah 2 hari sekali? Ya, nggak boleh 3 minggu sekali. Nggak boleh seminggu sekali. Nggak boleh seminggu sekali ya, karena di dalam usus itu terdapat zat-zat yang tidak baik yang perlu dikeluarkan secara berkala ya. Jadi buang air besar itu adalah cara terbaik membersihkan sistem tubuh secara berkala ya. Dan tidak baik menyimpan kotoran dalam tubuh terlalu lama. Ya, jadi supaya kolonnya bagus teman-teman ya. Supaya kok jadi kolon itu kan usus ya, usus besar. Usus besar itu kan intinya terbuat seperti daging seperti ini ya, seperti teman-teman lihat kulit itu ya, apa namanya? Ya, ininya warnanya merah, harusnya bagus gitu ya, teman-teman gitu. Nah, sudahkah Anda buang air besar hari ini? Insya Allah saya sudah gitu ya. Jadi detoksifikasi eh, buang air besar itu adalah cara detoksifikasi tubuh, cara tubuh membersihkan sistem tubuh secara berkala dan itu gratis teman-teman. Gratis dari Tuhan ya. Mari semoga kita bisa memanfaatkan proses detoksifikasi ini dengan baik ya. Jadi udah dapat ya teman-teman 7 cara. Pertama tadi memperbaiki pola makan ya. Makanan kita sebanyak mungkin sebaiknya itu memperbanyak nabati. Nabati yang seperti apa? Nanti kita bahas ya ke depan. Kemudian untuk yang hewani itu ternyata nggak perlu banyak-banyak, 15% saja. Terus yang kedua itu adalah memiliki pola ya buang air besar secara teratur karena buang air besar itu adalah cara membersihkan usus, membersihkan sistem tubuh secara berkala yang eh, baik gitu ya, yang sudah diberikan oleh Tuhan, oleh Allah secara gratis. Gitu. Baik, yang ketiga itu adalah olahraga secukupnya. Ya, olahragalah sesuai dengan kondisi tubuh dan usia Anda. Olahraga secara rutin, olahraga berlebihan itu membahayakan tubuh. Jadi olahraga yang baik itu adalah olahraga yang disesuaikan dengan kondisi tubuh dan usia kita. Ya, untuk yang usianya sudah 40, 50 ya gitu. Tidak perlu olahraga yang terlalu seperti aerobik banget gitu ya. Kita bisa melakukan olahraga yang eh, low low apa low pressure high impact gitu. Seperti tai chi gitu ya gitu. Itu olahraga yang sangat bagus. Atau olahraga angkat beban itu juga bagus teman-teman ya.
Dan yang paling penting, olahraga itu dilakukan secara teratur. Mbak Ria, saya melakukan olahraga secara teratur. Teraturnya kapan? Sebulan sekali. Ya, gitu ya. Oh enggak Mbak Ria, enggak sebulan sekali. Ya 2 minggu sekali lah. Oh ya, oke lah ya, gitu. Nah, maaf Mbak Ria, enggak sebulan sekali. Ya, itu lebih baik, ya. Tapi lebih baik lagi memang eh, ya minimal 2 hari sekali. Kalau bisa setiap hari. Cukup 15 sampai 30 menit saja, teman-teman. Olahraga secara rutin. Dan olahraga ini jangan dilakukan secara berlebihan. Jadi mentang-mentang teman-teman lagi semangat melakukan olahraga gitu ya, gitu. Lagi senang-senangnya padel gitu. Jadi dilakukan secara terus-menerus 24 jam gitu ya. Jangan seperti itu ya. Cukup eh, 30 menit saja gitu. Atau saking semangatnya aerobik atau saking semangatnya angkat beban. Oh, itu sampai sejam gitu ya. Itu tidak usah ya teman-teman ya. Dan pertanyaannya, sudahkah Anda olahraga hari ini? Ya. Oke. Jadi yang pertama itu adalah pola makan, kemudian kedua itu adalah pola buang air besar secara teratur. Ya, silakan teman-teman cek apakah sudah eh, apa namanya teratur. Kemudian yang ketiga itu adalah olahraga yang teratur juga, ya. Dan yang keempat itu adalah istirahat yang cukup, ya. Hiromisi, Hiromisinya menyarankan i- eh, kita untuk tidur teratur di malam hari di waktu yang sama, gitu. Misalnya jam 10 atau jam 11, maka rutinlah tidur di jam itu ya, jam 10 atau jam 11. Dan beliau menyarankan kualitas tidur 6 atau 8 jam tanpa terputus. Ya kalau kita mungkin 6 jam sudah cukup ya. Misalkan tidur dari jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 gitu kan. Jadi tidur jam 10, jam 4 udah bangun gitu kan. Itu sudah tidur yang berkualitas, tanpa jeda, tanpa terputus itu. Dan disarankan untuk tidur siang singkat selama 30 menit, maksimal 30 menit, nggak usah banyak-banyak ya teman-teman. Ini adalah salah satu sunnah Rasulullah juga, sunnah Nabi, di dan ini banyak dipraktekkan di sekolah-sekolah di Jepang teman-teman ya. Sekolah-sekolah di Jepang itu menyediakan tempat tidur untuk anak-anaknya tidur siang. Dan sekarang pun di kantor-kantor juga disediakan juga tempat untuk tidur siang, teman-teman. 30 menit. Ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kualitas tidur Anda hari ini? Ya. Bagaimana pertama tadi gimana? Bagaimana kualitas pola makan Anda gitu? Apakah sudah lebih banyak nabati dibanding hewani? Ya. Kemudian bagaimana pola rutinitas buang air besar kita gitu. Apakah sudah rutin? Ketiga, bagaimana dengan rutinitas olahraga kita? Apakah sudah cukup? Dan yang keempat, apakah istirahat kita sudah cukup dan sudah berkualitas? Lanjut. Oke. Yang kelima, yang kelima itu adalah pernafasan dan meditasi. Ya. Caranya itu ternyata nafas yang terbaik itu adalah menggunakan nafas perut, teman-teman. Ya. Caranya itu adalah tarik nafas dari dalam perut 4 sampai 5 kali per jam dan membuang nafas 2 kali lebih panjang daripada menarik nafas. Ya, ya silakan ini dilakukan ketika teman-teman sendiri ya. Jadi jangan dilakukan ketika sambil ada pekerjaan gitu ya. Itu. Ya, ini dipraktekkan eh, cukup 4 sampai dengan 5 kali per jam. Di luar pernafasan kita menggunakan nafas dada, jadi kita iringi juga dengan nafas perut. Jadi ciri-cirinya nafas perut itu adalah ketika kita bernafas, perut kita menggembung. Tahan, kemudian membuang nafas 2 kali lebih panjang. Ya, dikeluarkan lewat hidung. Yuk, teman-teman praktek. Bismillahirrahmanirrahim.
Tarik napas, isi perutnya menggembung, kemudian keluarkan melalui hidung. Bayangkan ketika mengeluarkan melalui hidung, itu nafas kita, eh, ya perut kita jadi mengecil. Terus gitu ya. Lakukan 4 sampai dengan 5 kali per jam. Usahakan kualitas udara sekitar Anda cukup bersih dan bermeditasilah. Ya, bermeditasi kalau kita mengenal Margaret Rizky ini adalah ya mulai dari memperbaiki positive thinking, positive feeling dan positive motivation. Kemudian kita perbaiki pernafasan ya dan menggunakan tadi positive thinking, positive feeling dan positive motivation kita teman-teman. Ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana nih kualitas udara sekitar Anda? Bagaimana? eh, karena pernafasan ini sangat-sangat didukung oleh kualitas udara kita. Ya, jadi ambil nafas dalam, nafas perut itu sebisa mungkin di udara terbuka, ya, yang ada banyak pohonnya, gitu. Ya, jangan di jangan di jangan di pinggir jalan, gitu ya. Di pinggir jalan lagi banyak apa namanya kendaraan lewat gitu. Jangan di situ ya teman-teman ya. Jadi sediakan waktu 4 sampai 5 kali per jam ya untuk nafas perut di udara terbuka yang banyak pohonnya. Dan dilakukan di waktu siang ya. Jangan jangan di waktu malam. Karena kalau di waktu malam itu udara bergantian. Jadi pohon yang sedang bernafas gitu ya. Dan ini sangat didukung oleh kualitas udara sekitar Anda. Jadi pertanyaannya, bagaimana kualitas udara sekitar Anda? Hmm, lumayan berpolusi, Mbak Ria. Ya. Kalau sekarang banyak yang apa namanya? Akhirnya slow living ya, slow living, tinggal di kampung, tinggal di desa gitu ya, dengan tujuan supaya mendapatkan kualitas udara yang optimal gitu ya. Karena ternyata kualitas udara yang bagus itu kemudian kita bisa menangkap dengan cara bernafas yang benar, bermeditasi yang baik gitu, itu bisa memperbaiki kesehatan kita. Murah ya teman-teman ya. Ternyata untuk sehat itu murah. Ya, coba ulangi. Pertama, perbaiki pola makan. Ya, perbanyak makan nabati. Ya, yang hewaninya 15% aja. Terus kedua, miliki pola buang air besar secara teratur. Yang ketiga, itu olahraga teratur. Ya, dan yang keempat itu tadi, eh, bentar, sebentar. Istirahat yang cukup ya. Yang keempat itu adalah istirahat yang cukup dan yang kelima itu adalah pernafasan dan meditasi. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah mempraktekkan kelima-limanya? Hmm. Karena selanjutnya itu adalah kebahagiaan dan kasih sayang. Ya ternyata kita hidup bahagia dan bisa menemukan dalam lingkup keluarga yang penuh dengan kasih sayang itu bisa membuat kita menjadi lebih sehat, teman-teman. Ya, berusaha untuk tidak stres ya. Insya Allah teman-teman yang sudah banyak mempraktikkan jurus-jurus magnet Rizki, insya Allah hidupnya sudah terbiasa untuk bahagia tanpa syarat ya gitu. Bahagia dalam rangka menggapai ridha Allah gitu. Kemudian bersikap lebih menghargai ya. Kita bisa untuk yang terbiasa jurus-jurus magnet Rizki ada di jurus apa nih teman-teman? Di memuliakan, membahagiakan orang lain ya. Jadi ternyata ketika kita memuliakan, membahagiakan orang lain, itu otomatis tubuh kita itu akan menjadi lebih sehat. Oh, dahsyat ya itu. Benar-benar rezeki kita itu ada di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Ya. Dan yang ketiga, Hiromisirnya menyarankan kita untuk tertawalah gitu. Wow, tertawa ya. Jadi tertawa itu ternyata bisa membuat kita lebih sehat gitu.
Kenapa ya? Gitu. Karena nanti kita akan belajar juga ya ke depan mengenai hormon-hormon ya yang membuat kita menjadi lebih sehat dan salah satunya dipengaruhi oleh tertawa. Dan rata-rata tertawa itu menular ya teman-teman ya. Senyum itu menular, tertawa juga menular ya. Jadi bahagia itu menular. Kemudian bernyanyilah gitu. Makanya saudara-saudara kita yang Nasrani itu kan senang bernyanyi ya gitu. Karena ternyata dari bernyanyi itu membuat tubuh makin sehat gitu ya. Nah, dengan bernyanyi tadi tuh praktek eh, mengatur pernafasan dari dalam perut ya dan bermeditasi itu bisa terlaksana teman-teman. Gitu. Kemudian menarilah, menari. Saya punya sahabat eh, eh, orang tuanya tuh usianya udah 6, di atas 60 tahun ya, 60-70 tahun, tapi Masya Allah masih kelihatan sangat muda gitu. Dan saya perhatikan ternyata beliau itu sangat hobi menari gitu ya. Beliau jago menari jaipong, jago menari Bali gitu. Gitu. Tubuhnya itu sangat-sangat lentur ya. Kemudian cintailah orang sekitar dan pekerjaan dengan sepenuh hati ya. Jadi kita bisa melakukan RFF ya karena kalau kita eh, syarat untuk kita bisa mencintai orang itu kita harus bisa melepaskan. Kita harus bisa merilis, RFF, release, eh, forget and forgive ya. Karena ternyata itu adalah untuk diri kita sendiri, teman-teman, gitu ya. Dan kita bisa merilis diri kita itu dan kita bisa mencintai orang di sekitar kita tanpa syarat. Cintailah orang sekitar dan pekerjaan dengan sepenuh hati. Di sana kira-kira masih ada orang yang, apakah teman-teman masih ada yang belum terlalu mencintai pekerjaannya? Coba angkat tangan, katakan saya. Oh, ini jebakan pertanyaan ya, itu pertanyaan jebakan. Jadi pertanyaannya, apakah Anda masih stres? Silahkan kita eh, eh, teman-teman yang menilai dari teman-teman sendiri. Bikin skala 1 sampai dengan 10, kira-kira tingkat stresnya di mana nih? Gitu. Berada di level berapa? Apakah 5? Apakah 7? Jangan-jangan 8. Gitu ya. Pantesan Bun, saya tuh kok belum ajaib ya. Karena saya ternyata belum bisa mencintai dengan tulus orang-orang sekitar dan pekerjaan saya dengan sepenuh. Oke, jadi apa teman-teman? Ingat ya, 7 cara sehat ala Hiromisinya. Ya, kembali ke fitrah. Pertama, memperbaiki pola makan. Ya. Kedua, memperbaiki pola buang air besar. Ketiga, itu memperbaiki pola olahraga. Ya, olahraga yang cukup. Keempat, istirahat yang cukup. Dan yang kelima, tadi bernafas dengan benar ya dan bermeditasi dan yang keenam itu adalah kebahagiaan dan kasih sayang. Dan yang ketujuh, apa yang ketujuh? Yang ketujuh itu adalah minum air putih yang baik gitu ya. Gitu. Makanan apa yang Anda makan hari ini? Sudahkah Anda buang air besar hari ini? Sudahkah Anda olahraga hari ini? Bagaimana kualitas tidur Anda? Bagaimana kualitas udara di sekitar Anda? Apakah Anda masih sering stres? Nah, dan ini yang jauh lebih penting itu adalah, sudahkah Anda cukup minum air putih yang baik hari ini? Nah, kenapa kita harus minum air putih yang baik? Nah, nanti kita bahas ya di sesi yang lain. Nah, dari 7 poin tadi, mana yang paling mudah dan menyenangkan dilakukan? Nah, berdasarkan survei, 90% orang, 9 dari 10 orang mengatakan yang paling the best itu adalah
minum air putih yang baik. Kenapa kita perlu minum air putih yang baik? Karena air putih itu sangat penting. Karena 75% tubuh manusia itu terdiri dari air. Minum air putih yang baik minimal 6 sampai dengan 10 gelas setiap hari. Minum air putih yang mengandung kekuatan reduksi kuat, mengandung antioksidan, dan juga mengandung mineral cukup. Emang ada, Bun, air putih yang mengandung antioksidan? Ada, gitu ya. Dan mengandung mineral yang cukup. Minumlah 1 sampai dengan 3 gelas setiap bangun pagi. Minumlah air 1 jam sebelum makan. Nah, jadi minum air putih itu sebaiknya sebelum makan, bukan sesudah makan, teman-teman. Ya, tapi nanti seret dong, Bun. Enggak, itu sebetulnya itu ke sugesti aja sih, teman-teman. Nanti kalau keselak boleh lah ya, gitu. Tapi minum airnya jangan banyak-banyak. Minum air itu sebaiknya 1 jam sebelum makan, gitu. Misalnya nih, eh, kita makan siang nanti jam 12. Nah, jam 11 itu minumlah air sebanyak mungkin. Ya. Dan minum di waktu pagi hari itu jauh lebih baik lagi. Sebisa mungkin 1 sampai dengan 3 gelas setiap hari. Kembung nggak, Bun? Tergantung airnya. Kalau air yang kita minum itu adalah air putih yang baik, dia tidak akan kembung. Yang ada adalah tadi membersihkan, kemudian meratakan air, kebutuhan air di seluruh tubuh, karena 75% tubuh kita itu terdiri dari air. Gitu. Dan pertanyaannya, sudahkah Anda minum air putih yang baik hari ini? Oke. Oke, itu saja teman-teman. Silakan jika ada pertanyaan. Ya. Jadi intinya adalah eh, yuk kita praktekkan 7 cara yang sangat mudah yang terbaik dari Profesor Hiromisinya, cara sehat secara natural. Bayangkan teman-teman, Profesor Hiromisinya untuk menjadi seorang profesor itu tidak mudah, teman-teman, ya. Dan beliau meneliti kolonoskopi dan ujung-ujungnya beliau menyarankan kita untuk hidup sehat secara natural, ya, dengan cara menjaga 7 pola kebaikan hidup sehat. Pertama, memperbaiki pola makan. Kedua, memperbaiki buang air besar. Ketiga, memperbaiki olahraga. Ya, keempat itu memperbaiki istirahat yang cukup. Yang kelima itu adalah bermeditasi, ya, pernafasan perbaiki. Yang keenam itu adalah kita harus hidup bahagia dan penuh dengan kasih sayang, ya. Jadi tidak hanya kita membutuhkan kasih sayang, tapi justru kita bisa memberikan kasih sayang kepada lingkungan, cintai orang-orang di sekitar Anda, dan cintai pekerjaan yang sedang Anda lakukan. Dan yang nomor 7 itu adalah minum air putih yang baik. Ya, Alhamdulillah. Jika tidak ada pertanyaan, ya, nanti kita tutup saja pertemuan hari ini, ya, dengan saya pengen menyimak lagu dari Maher Zain. Aku bersyukur kau di sini kasih, di kalbuku mengiringi, dan padamu ingin ku sampaikan, kau cahaya hati, ku palingkan diri dari cinta, hingga kau hadir rubah segalanya. Oh, inilah janjiku kepadamu, sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, yakini hatiku, kau anugerah Sang Maha Rahim. Semoga Allah berkahi kita, kekasih penguat jiwaku berdoa kau
aku di sisimu. Kau hadir sempurnakan seluruh hidupku. Oh, inilah janjiku kepadamu. Sepanjang hidup bersamamu, Oke, jika tidak ada kesetiaanku pertanyaan, tulus langsung saja untukmu teman-teman hingga akhir saya. waktu. Assalamualaikum Kaulah warahmatullahi cintaku, wabarakatuh. cintaku Ya, bahagia sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, yakini hatiku. Bersamamu ku sadari. Oke, ditutup ya.